Di dalam kamar mewah yang dipenuhi aroma obat dan hembusan mesin medis, suasana terasa seperti waktu yang berhenti. Lampu kristal bergoyang perlahan, memantulkan cahaya lembut ke dinding marmer putih yang dingin. Di tengah ruangan itu, Kiara Mentari berdiri kaku di sisi ranjang adiknya. Wanita cantik yang selama ini selalu terlihat sempurna, kaya, dan angkuh itu tampak berbeda hari ini. Matanya merah, namun tetap ia tahan agar air mata tidak jatuh. Ia tidak pernah ingin terlihat lemah, bahkan di hadapan takdir. Di atas ranjang mahal dengan sprei halus, Kirani, adik bungsu yang selama ini menjadi satu-satunya kelembutan dalam hidupnya, terbaring seperti lilin kecil yang hampir padam. Tubuhnya dikelilingi monitor jantung, alat bantu napas, infus yang menembus kulit putihnya. Setiap detak monitor terdengar seperti pengingat kejam bahwa waktu Kirani semakin tipis. Dokter pribadi, pria 40-an dengan wajah letih dan penuh rasa bersalah, berdiri menunduk di sudut ruangan. Perawat muda di sampingnya memeluk map rekam medis sambil menatap lantai, takut jika wanita kaya itu tiba-tiba melampiaskan kemarahannya pada mereka. Namun, Kiara tetap memicingkan mata, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur di dadanya. Ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diri. "Berapa lama lagi adikku bisa bertahan?" tanyanya dengan suara rendah namun dingin, seolah mencoba melawan rasa putus asa yang mulai merayap masuk ke hatinya. Dokter mengusap tengkuknya, menelan ludah sebelum menjawab. "Bu Kiara, kami sudah melakukan segalanya. Semua prosedur, semua obat terbaik, semua alat tercanggih. Tapi penyumbatan di otaknya terlalu parah. Tubuhnya melemah." Kata-kata itu nyaris tidak terdengar, penuh ketakutan karena ia tahu Kiara benci jawaban seperti itu. Dan benar saja, Kiara mengangkat tangannya cepat, seperti pisau yang memotong udara. "Aku tidak butuh penjelasan pasrah dari dokter profesional," katanya tajam. Perawat tersentak. Dokter terdiam membeku. Namun, sebelum Kiara sempat melanjutkan amarahnya, pintu kamar perlahan terbuka. Seorang pembantu wanita masuk, wajahnya gelisah dan bingung. "Bu Kiara, ada seseorang di luar. Dia ingin sekali bertemu. Katanya ini soal nyawa." Kiara menoleh dengan alis terangkat tinggi. Suaranya penuh kejengkelan. "Siapa lagi yang berani datang menggangguku hari ini?" Pembantu itu menelan ludah sebelum menjawab. "Seorang pria, Bu. Penampilannya lusuh. Dia membawa tas kumal dan botol kecil berisi cairan kuning. Katanya, dia bisa membantu penyembuhan Nona Kirani." Dokter langsung memutar mata. Perawat tertawa kecil, hampir terdengar jelas. Kiara menutup mata, muak. "Suruh pergi," katanya tanpa emosi. "Rumah ini bukan tempat orang aneh berkeliaran." "Tadi sudah saya suruh, Bu." Suara pembantu itu bergetar. "Tapi dia memohon," katanya. "Ini tentang kehidupan seseorang." Hening sejenak. Kiara menatap pembantunya lama, seolah menimbang apakah ia ingin membuat harinya semakin buruk atau tidak. Lalu, akhirnya ia mengangguk. "Baik, bawa masuk. Aku ingin melihat wajah orang yang berani membuatku kesal di saat seperti ini." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka kembali. Dan masuklah pria itu. Lusuh, kurus, wajah pucat kelelahan. Kemeja abu-abu yang sudah kusut, celana hitam yang warnanya memudar, rambut berantakan seperti tidak pernah disentuh sisir. Ia membawa tas coklat kumal dan satu botol kecil berisi cairan kuning yang memantulkan cahaya aneh. "Rojikin." Begitu ia melangkah masuk ke ruangan megah itu, suasana berubah, bukan karena wibawanya, tetapi karena kontras memalukan antara kemewahan ruangan dan penampilannya yang seperti berasal dari dunia lain. Dokter tertawa sinis, perawat menutup mulut menahan tawa. Namun, Rojikin menunduk hormat. "Selamat siang, Bu Kiara," katanya dengan suara lembut tapi yakin. "Saya datang untuk mencoba menolong adik Anda." Kiara melangkah maju, tumit sepatunya mengetuk marmer seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Tatapannya menusuk dari ujung rambut hingga alas kaki pria itu. "Jadi kamu? Orang miskin yang katanya bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter dunia tidak bisa?"
Suaranya dingin, penuh penghinaan. Ia menunjuk botol kecil di tangan Rojikin. Dengan itu, namun Rojikin tetap berdiri tegak, matanya tenang, tidak gentar, tidak marah. Saya hanya meminta satu kesempatan. Dan disinilah, tanpa ia sadari, Kiara mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Jika kau bisa menyembuhkan adikku," katanya perlahan, tajam, dan penuh tantangan, "aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Harta, rumah, perusahaan." Ia menatap langsung ke mata pria itu. "Bahkan aku bersedia menjadi istrimu." Dan setelah itu, tidak ada yang berani bernapas. Ruangan yang sejak tadi terasa dingin mendadak menjadi lebih sunyi, seakan udara sendiri menahan napas mendengar ucapan Kiara yang meluncur seperti sumpah tak sadar. Dokter pribadi, yang biasanya selalu menjaga wibawanya, hampir terbatuk menahan tawa. Perawat muda bahkan memegangi perutnya, berusaha keras agar tawanya tidak terdengar terlalu lantang. Mereka berpikir Kiara hanya sedang putus asa, atau marah, atau kehilangan kendali karena takut kehilangan adiknya. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap janji itu serius. Tapi Rojikin justru tidak menunjukkan reaksi seperti orang yang terkejut atau terintimidasi. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap Kiara dengan mata yang tidak ada tanda kesombongan atau rasa ingin mengambil kesempatan. Ekspresinya terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditawari seluruh hidup seorang wanita kaya. Begitu tenang hingga membuat Kiara sendiri merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Aku terima tantangannya," jawab Rojikin dengan suara pelan namun mantap. Dan seketika, semua tawa berhenti. Hening. Begitu hening, hingga suara alat monitor jantung di belakang terdengar seperti dentang doa terakhir. Perawat menoleh ke dokter dengan ekspresi kaget. Pembantu di dekat pintu menutup mulutnya. Kiara boleh saja angkuh dan terbiasa memerintah semua orang, tetapi kali ini bahkan ia tidak siap dengan jawaban itu. Untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Perasaan aneh yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Bukan takut, bukan marah, bukan malu, tapi sesuatu yang membuatnya sedikit kehilangan pijakan. Namun Kiara tidak ingin terlihat goyah di hadapan siapapun. Ia menarik dagunya tinggi, memaksakan senyum tipis yang terasa seperti topeng dingin. "Bagus," katanya dengan nada yang dibuat setegas mungkin. "Kalau begitu, tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan." Rojikin melangkah perlahan menuju ranjang Kirani. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, seolah ia takut membuat suara atau gerakan kecil yang bisa mengguncang suasana yang sudah rapuh. Dokter pribadi menggeleng tidak percaya, tapi ia hanya bisa berdiri di sisi ruangan sambil memegangi dada, menahan amarah dan penghinaan. Kiara menyilangkan tangan di dada, berdiri tegap seperti patung marmer yang congkak. "Jangan sentuh adikku sebelum aku bilang boleh," perintahnya, tajam seperti serpihan kaca. Rojikin berhenti. "Baik, Bu Kiara," ucapnya pelan sambil menunduk hormat. Dokter pribadi mendekat, wajahnya penuh cibiran. "Kamu tahu apa penyakitnya, kan? Penyumbatan parah di otak. Semua rumah sakit terbaik menyerah. Kamu pikir cairan kuning itu, apapun isi botolmu, bisa mengubah sesuatu?" Perawat ikut menimpali sambil menutup mulut menahan tawa. "Saya bahkan tidak yakin itu aman untuk diminum, apalagi untuk orang sakit." Namun Kiara mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Diam, aku ingin melihat seberapa jauh kebodohan ini bisa berjalan." Rojikin sama sekali tidak tersinggung. Ia membuka tas coklat lusuhnya dengan gerakan yang begitu hati-hati, seolah tas itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa lembar daun kering, seutas benang hitam yang tampak aneh, dan sebotol kecil cairan kuning keemasan yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu kristal. Perawat menundukkan kepala sambil memegangi hidung. "Astaga, baunya seperti jamu basi." Dokter hampir memuntahkan napas. "Ini konyol, Bu Kiara. Saya keberatan pasien saya disentuh dengan benda-benda primitif seperti itu." Namun Kiara hanya tersenyum sinis. "Tidak apa-apa, dokter. Anggap saja ini hiburan sebelum kita menerima kenyataan bahwa Kirani memang tidak bisa diselamatkan."
Rojikin akhirnya berdiri di sisi ranjang Kirani. Gadis itu begitu lemah, begitu rapuh, seakan hembusan napas saja bisa memadamkan hidupnya. Rambut panjangnya menempel di wajah pucatnya. Jemari yang kurus dan dingin tampak tak bergerak. Dengan sangat lembut, Rojikin menyentuh tangan Kirani. "Maafkan saya, Nona. Saya akan berusaha sebisa mungkin," bisiknya lembut. Kiara menghela napas kasar. "Kau bicara seakan dia bisa mendengarmu." Namun sebelum Kiara selesai mencibir, monitor jantung tiba-tiba berbunyi sedikit lebih cepat. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuat semua orang terkejut. Perawat menatap dokter, bingung. "Dok, apa itu normal?" Dokter langsung meralat, menepis kemungkinan apapun. "Itu hanya reaksi fisik. Tidak ada yang perlu diperhatikan," jawabnya cepat seperti sedang menyelamatkan harga dirinya. Rojikin membuka botol kecil itu. Cairannya berkilau jernih, bukan seperti ramuan murahan. Kiara memperhatikan dengan tatapan yang semakin ragu. "Apa itu?" tanyanya. "Jangan bilang kamu ingin menyuntikkan atau menuangkannya ke tubuh adikku." Rojikin menggeleng. "Tidak, Bu. Ini hanya untuk disentuhkan ke titik energi tertentu." Dokter langsung tertawa keras. "Ini bukan kelas yoga, Nak." Kiara mengangkat tangan, memotong semua suara. "Biarkan dia melakukan apapun yang mau ia lakukan. Semakin cepat selesai, semakin cepat aku bisa menendangnya keluar." Rojikin meneteskan setitik cairan itu pada ujung jari Kirani. Lalu ia meremas daun kering itu perlahan, meletakkannya di dahi sang gadis. Dan seketika, monitor jantung menyala dengan bunyi lebih cepat. Bunyi yang membuat semua orang terpaku. Bip, bip, bip. Nada tinggi, stabil, meningkat. Dokter terhenyak. "Ini tidak masuk akal." Kiara melangkah maju. Wajahnya memucat, namun matanya membelalak. "Apa maksudmu? Apa ini baik atau buruk?" Dokter menelan ludah. "Baik, terlalu baik." Rojikin tidak bergerak, tidak mengambil pujian apapun. "Ini baru awalnya, Bu Kiara," katanya tenang. "Jika tubuhnya merespon dengan baik, mungkin malam ini ia bisa bernapas tanpa alat bantu." Kiara menatapnya dengan campuran emosi yang rumit. Takut, marah, terkejut, dan seberkas harapan kecil yang selama ini ia benci karena membuatnya terlihat lemah. Ia akhirnya berkata lirih, hampir tidak terdengar, "Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Dan Rojikin menjawab dengan tenang, tanpa nada sombong, "Saya hanya membantu tubuhnya mengingat cara untuk sembuh." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kiara merasa dunia yang selama ini ia kendalikan. Mulai perlahan lepas dari genggamannya. Malam turun perlahan, seperti tirai kelabu yang menyelimuti rumah megah keluarga Mentari. Angin dingin dari ventilasi pusat berhembus pelan, membawa aroma antiseptik yang sejak berjam-jam tadi menggantung di udara. Cahaya lampu kristal meredup lembut, membuat bayang-bayang panjang menghiasi dinding marmer, seolah ruangan itu sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kiara berdiri di depan jendela besar kamar Kirani. Kedua lengannya terlipat di bawah dada, tubuhnya tegap namun tegang. Dari pantulan kaca, ia melihat dirinya sendiri. Seorang wanita angkuh dengan gaun krim yang elegan, rambut diikat rapi, tetapi wajahnya tidak lagi setenang dan setegas biasanya. Ada sesuatu yang terselip di balik matanya, ketakutan, ketidakpastian, dan sisa-sisa harapan yang berani muncul, meski ia sendiri enggan mengakuinya. Di belakangnya, dokter pribadi dan perawat muda masih sibuk memeriksa alat-alat medis yang mengelilingi ranjang Kirani. Mereka bergerak dengan kecemasan yang sulit disembunyikan. Namun, di sudut ruangan, duduk dengan tenang, terlihat sosok yang begitu kontras dengan kemewahan di sekitarnya, Rojikin. Pria lusuh dengan tas coklat kumal itu duduk diam seperti seorang penunggu sunyi. Matanya tetap tertuju pada Kirani. Kiara menoleh dan mendelik ke arahnya. Nada suaranya dingin, tajam, seperti bilah pisau yang baru diasah. "Kenapa kamu masih di sini? Ramuanmu tadi gagal total, bukan?" Dokter pribadi tertawa kecil, menyambung ucapan Kiara dengan sombong. "Nona, saya sudah bilang sejak awal, penyumbatan otak seperti ini
Tidak mungkin terbuka dengan ramuan herbal murahan. Perawat muda ikut mengangguk dengan tatapan meremehkan. Saya bahkan tak yakin cairannya layak disentuh, apalagi diberikan pada pasien. Namun Rojikin tetap diam. Ia tidak membalas, tidak tersinggung, bahkan tidak menoleh pada mereka. Ia hanya menatap Kirani, seolah seluruh dunia terpusat pada napas lemah gadis itu. Ketulusannya begitu nyata, dan entah kenapa, itu justru membuat Kiara semakin gelisah. Kiara melangkah mendekat dengan langkah cepat dan penuh kemarahan. Suara tumit sepatunya memukul lantai keras, memantul seperti gema yang menggigit udara. Ia berdiri tepat di depan Rojikin, memandang ke bawah seolah pria itu hanyalah debu yang tersangkut di karpet mewahnya. "Aku heran mengapa aku masih membiarkanmu berada di rumahku," katanya dengan suara penuh penghinaan. "Orang-orang seperti kamu biasanya hanya datang untuk mencari kesempatan, mengambil keuntungan. Kamu tidak punya apa-apa, tapi datang dengan percaya diri, seakan kamu bisa menyelamatkan dunia." Ia mendekat lebih jauh, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa jengkal. Suaranya semakin menusuk. "Kenapa kamu bahkan berani menatapku seperti kamu punya harga diri?" Rojikin mengangkat wajah perlahan. Mata itu, mata yang sebelumnya terlihat tenang, kini menunjukkan sedikit cahaya. Bukan keberanian, bukan kesombongan, melainkan keteguhan yang sulit dijelaskan. "Aku tidak datang untuk harga diriku," katanya lembut, pelan, namun tegas. "Aku datang untuk menolong." Kiara tertawa pendek, tawa dingin yang terdengar seperti ejekan paling kejam yang pernah keluar dari mulut seorang wanita kaya. "Menolong? Kamu bahkan tidak bisa merawat dirimu sendiri. Lihat bajumu, lusuh dan kotor. Bagaimana aku bisa percaya pada orang yang bahkan tidak berpenampilan layak?" Ruangan mendadak mengeras. Pembantu di pintu menunduk ketakutan. Dokter menyilangkan tangan, siap menertawakan lebih keras jika Kiara mengizinkan. Perawat menggigit bibir, wajahnya penuh hinaan. Namun, sebelum siapapun sempat berkata lagi, monitor jantung tiba-tiba berbunyi cepat. Tit, tit, tit. Perawat buru-buru menunduk memeriksa angka di layar. "Dok, tekanannya turun, saturasinya jatuh." Dokter langsung bergegas, wajahnya berubah panik. "Ini buruk, sangat buruk." Kiara terperanjat. Dunia yang tadi ia pikir sedang kembali normal mendadak runtuh lagi. Ia berlari mendekati ranjang adiknya. "Kirani? Kirani, dengar kakak. Tolong bertahan." Kirani berkedut kecil, matanya setengah terbuka namun tidak fokus. Napasnya mulai terputus-putus. Rojikin berdiri, suaranya tak lagi pelan. "Nona, izinkan aku menyentuh pergelangan tangannya." Dokter langsung menahan bahu Rojikin dengan kasar. "Jangan, ini kondisi kritis. Orang tidak berpendidikan sepertimu tidak boleh ikut campur." Namun Kiara membalikkan tubuh, matanya memancarkan campuran ketakutan dan amarah yang menyatu seperti badai yang tidak dapat ditahan. "Dokter, biarkan dia," teriaknya. Dokter terdiam, syok oleh keberanian Kiara yang tiba-tiba. "Bagaimana, Nona?" Suaranya bergetar. "Biarkan dia," ulang Kiara gemetar. "Semua dokter hebat sudah menyerah. Kalau dia mau mempermalukan dirinya sendiri, biarkan." Rojikin berjalan mendekat. Ketika ia menyentuh pergelangan tangan Kirani, suasana ruangan terasa membeku. Ia memejamkan mata, merasakan denyut, meraba titik tekanan, memeriksa pupil dan bagian belakang telinga. Gerakannya tidak panik, tidak tergesa. Justru sangat terukur, seolah ia benar-benar memahami apa yang ia lakukan. Dokter meremehkan lagi. "Ini omong kosong. Kamu tidak mengerti apapun tentang anatomi dasar." "Diam," kata Rojikin lirih. Namun suara itu cukup untuk membuat ruangan langsung terbungkam. Bahkan Kiara terdiam sebentar. Rojikin membuka tasnya lagi, mengeluarkan satu botol kecil berisi cairan kuning pekat yang jauh lebih gelap daripada yang sebelumnya. Kiara menyipitkan mata, jantungnya berdetak lebih cepat. "Ramuan? Apa itu?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. "Ramuan intif," jawab Rojikin. "Aku tidak memberikannya tadi, karena kondisinya belum stabil." Dokter langsung memekik. "Nona Kiara, jangan biarkan ini terjadi. Ini sangat berbahaya." Perawat ikut panik. "Nona, tolong dengarkan dokter." Namun,
Kiara hanyut dalam ketakutan yang menutup seluruh logikanya. Ia menatap adiknya yang hampir tak sadarkan diri, lalu menatap Rojikin yang memegang botol itu dengan hati-hati. "Bagaimana cara kerjanya?" tanya Kiara dengan suara pucat dan gemetar. Rojikin menatapnya dalam. "Ramuan ini membuka penyumbatan yang menghambat aliran darah. Reaksinya cepat, sangat cepat. Jika tubuhnya kuat, ia akan sadar." Kiara menelan napas berat. "Dan kalau gagal?" Rojikin menunduk. "Kalau gagal, jantungnya bisa berhenti." Ruangan serasa runtuh. Kiara menutup wajah dengan tangannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia mendekati adiknya, mengelus rambut Kirani perlahan. "Kiran, kakak cuma punya kamu," bisiknya. Lalu ia berdiri lagi, menatap Rojikin dengan mata merah. "Lakukan." Dan dengan itu, takdir mereka resmi berubah arah lagi. Rojikin mengangguk pelan, seolah sudah mempersiapkan dirinya untuk keputusan besar itu sejak pertama kali ia melangkah ke dalam kamar mewah ini. Dengan gerakan lembut, ia memegang dagu Kirani dan membuka mulut gadis itu sedikit demi sedikit. Cairan kuning pekat itu berkilau di bawah lampu kristal, dan ketika setetes pertama mengalir masuk ke lidah Kirani, suasana ruangan berubah drastis. Monitor jantung berdetak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Bunyi bip-bipnya menusuk telinga semua orang di ruangan itu. Perawat menekan mulutnya, hampir menjerit. Tekanannya melonjak, detaknya naik. Kirani menggeliat, tubuhnya menegang seperti tersengat listrik. Napasnya terputus-putus, matanya terbuka setengah namun tidak benar-benar melihat. Kiara terlonjak mundur, kedua tangannya naik menutup mulutnya. Ran, tolong jangan pergi." Suaranya pecah seolah seluruh dunia retak di bawah kakinya. Namun Rojikin tetap tenang. Ia memegang pundak Kirani dan mengusap perlahan. "Tenang, sebentar saja. Ini reaksi pertama." Tetapi reaksi itu tidak tampak seperti sesuatu yang bisa ditenangkan. Tubuh Kirani melengkung keras, seakan seluruh sarafnya terbakar. Perawat panik. Dokter hampir menjatuhkan alat yang ia pegang. "Ini bahaya, Nona Kiara. Jantungnya bisa kolaps. Ini terlalu kuat." Namun, Kiara sudah tidak lagi menjadi wanita angkuh yang selalu memerintah dunia. Kini, ia hanya seorang kakak yang gemetar, kehilangan semua pegangan kecuali harapan tipis pada pria miskin yang tadi ia hina. "Dokter, mundur," katanya dengan suara pecah. "Tolong, jangan halangi dia." Dokter menatapnya, tercengang. "Tapi, Nona, mundur!" Kiara berteriak, emosinya meledak seperti pecahan kaca yang berserakan. "Semua dokter hebatmu sudah menyerah. Aku tidak peduli lagi pada protokolmu." Perawat menjauh, hampir menangis. Pembantu memeluk dadanya, menatap adegan itu dengan ketakutan dan doa dalam hati. Rojikin tetap melakukan pekerjaannya, meski keringat mulai membasahi keningnya. Kirani menjerit lirih, suaranya pecah seperti anak kecil yang kesakitan. "Kak, panas sekali, Kak. Tolong." Kiara langsung memeluk tubuh adiknya dari samping, memeluk erat seolah bisa membagi rasa sakitnya. "Kakak di sini. Kakak tidak akan tinggalkan kamu. Bertahan, Ran. Tolong bertahan." Reaksi itu berlangsung beberapa detik, namun terasa seperti seabad. Tubuh Kirani menegang, lalu perlahan mereda. Suaranya melemah, napasnya kembali perlahan-lahan meski masih berat. Monitor jantung melambat, lalu berhenti di ritme yang lebih stabil daripada sebelumnya. Dan pada akhirnya, tubuhnya jatuh lemas. Seluruh ruangan membeku. Kiara meraih wajah adiknya dengan kedua tangan, gemetar hebat. Ran, tolong jawab kakak. Tolong buka mata." Tidak ada jawaban. 1 detik lewat, 2 detik, 3. Dan tepat ketika Kiara mengira dunia sudah merenggut satu-satunya keluarganya, Kirani menghirup napas panjang, lebih kuat dari napas manapun yang pernah keluar dari tubuh yang sakit itu selama berbulan-bulan. Kelopak matanya perlahan terbuka. Wanita muda itu menatap sekeliling, bingung namun sadar, sangat sadar. Kak, suaranya serak tetapi hidup.
Aku tidak sakit lagi. Kiara terdiam sejenak sebelum lututnya melemah. Ia jatuh berlutut, memeluk adiknya dengan seluruh tubuhnya, menangis seolah semua beban yang disimpannya selama ini akhirnya pecah. Ya Tuhan, Kirani, kamu benar-benar kembali. Kamu benar-benar kembali. Dokter berdiri terpaku, wajahnya kehilangan warna. Ia memeriksa pupil, memeriksa tekanan darah, memeriksa semua indikator. Dan semakin lama ia memeriksa, semakin wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Semuanya normal, bisiknya. Ini mustahil. Ini tidak bisa dijelaskan. Perawat muda menutup mulut sambil menangis. Ini keajaiban. Tuhan. Pembantu berlutut sambil berdoa. Air mata menetes di pipinya. Dan sementara seluruh ruangan terisi haru, Rojikin berdiri di belakang, mengusap keringat di wajahnya. Tubuhnya tampak sangat lelah, seolah seluruh tenaga hidupnya terkuras habis untuk mengembalikan napas seorang gadis yang bahkan tidak ia kenal. Kiara perlahan melepaskan pelukan, berdiri, dan berbalik menatap Rojikin. Tatapannya kali ini bukan tatapan angkuh, bukan tatapan yang merendahkan, bahkan bukan tatapan marah. Yang terlihat hanyalah campuran kagum, hancur, malu, dan syukur dalam satu helaan napas. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa membalas semua ini. Tidak akan pernah cukup. Rojikin menunduk. Saya tidak minta balasan, Nona. Kiara menggeleng cepat dan keras. Bukan itu masalahnya. Aku wanita yang selalu memegang kata-kataku. Dan aku sudah membuat janji. Ia menelan ludah, menatapnya dalam-dalam, dalam cara yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Katakan, apa keinginanmu? Ruangan kembali sunyi. Kirani menatap mereka berdua dengan mata lebar. Dokter dan perawat berhenti bergerak. Pembantu menggenggam dadanya. Semua orang menunggu jawaban dari pria yang baru saja mengalahkan takdir. Dan Rojikin hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. Aku sudah memutuskan. Kiara menarik napas pelan, menunggu dengan hati yang berdebar. Untuk pertama kalinya tanpa rasa angkuh, tanpa rasa kebencian, hanya ketulusan dan ketakutan. Baik, katakan. Rojikin mendongakkan wajahnya perlahan. Tatapannya tidak seperti tatapan seorang pengemis yang menunggu belas kasihan. Bukan juga tatapan orang yang hendak mengambil keuntungan dari situasi. Ada ketulusan yang begitu jernih, begitu lembut, hingga membuat Kiara tanpa sadar menahan napas. Seolah dalam tatapan itu, pria miskin ini sedang memilih kata-kata dengan hati dan bukan dengan ambisi. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan apapun, sebuah erangan tinggi, penuh rasa sakit, tiba-tiba pecah dari bibir Kirani. Ah, Kak, kepalaku, sakit sekali. Semua orang langsung menoleh serempak. Monitor jantung berbunyi tidak stabil, naik turun seperti badai yang tiba-tiba menerjang lautan tenang. Alarm kecil di samping mesin menyala merah, menambah kepanikan di ruangan itu. Dokter pribadi langsung berteriak. Tekanan intrakranialnya naik, ini tidak normal. Sesuatu di otaknya bergerak. Perawat hampir menjatuhkan alat di tangannya. Saturasinya turun lagi, detaknya kacau. Kiara membeku sejenak, wajahnya kehilangan warna. Baru beberapa menit, ia merasakan keajaiban, dan sekarang ketakutan itu kembali menghantamnya dengan kekuatan 2 kali lipat. Kirani, Kiara memeluk adiknya, tubuhnya gemetar, hebat. Tolong, bertahan Ran, tolong dengar kakak, jangan pergi lagi. Kirani menggeliat, memegang kepalanya, wajahnya memerah kesakitan. Rojikin terkejut, wajahnya berubah cemas. Tidak mungkin, seharusnya ramuannya sudah stabil. Dokter menatap Rojikin penuh kemarahan yang meledak. Inilah akibatnya. Anda memberikan sesuatu yang tidak masuk akal ke tubuh pasien saya. Ini kesalahan Anda. Kiara mendongak, matanya dipenuhi ketakutan yang bercampur amarah. Rojikin, tolong adikku sekarang, tolong. Suara Kiara bukan lagi suara wanita kaya yang angkuh, bukan suara seseorang yang ingin memerintah. Itu suara seorang kakak yang kehilangan semua kendali atas hidupnya,
suara yang dipecahkan oleh ketakutan akan kehilangan seseorang yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Jeritan itu membuat seluruh ruangan membeku, dan Rojikin tanpa ragu lagi bergerak. Ia meraih tas coklat lusuhnya dan menariknya ke depan, membuka dengan tangan gemetar namun tetap fokus. Dari dalamnya, ia mengeluarkan gulungan kain hitam kecil yang tersusun rapi seperti benda ritual yang sudah dijaga bertahun-tahun. Di dalam gulungan itu, terdapat beberapa botol mini, akar kering berwarna gelap, dan kantung kecil berisi herbal yang aromanya langsung memenuhi ruangan, tajam dan hangat sekaligus. Dokter pribadi melangkah maju, mencoba menghentikan. "Nona Kiara, jika Anda membiarkan ini terjadi lagi, tanpa pengawasan medis, ini bisa..." "Diam!" Kiara berteriak, suaranya pecah. "Kamu dan semua doktermu sudah menyerah. Kamu tidak punya hak lagi untuk menghentikan seseorang yang masih mau berjuang." Dokter terdiam, terkejut. Amarahnya menahan napasnya sendiri. Perawat muda ikut mundur, wajahnya pucat seperti kertas. Pembantu menempelkan punggungnya ke dinding, ketakutan melihat apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kirani kembali menggeliat, memeluk kepalanya dengan kedua tangan. "Kakak, panas, kepalaku panas." Kiara langsung meraih tubuh adiknya dan menahannya. "Ran, jangan takut. Kakak di sini. Kakak tidak akan biarkan sesuatu terjadi padamu." Rojikin mengambil botol kecil, berisi serpihan daun emas. "Masalahnya bukan ramuan pertama," katanya sambil menuang serpihan itu ke dalam wadah kecil. Tubuhnya sedang berusaha menyesuaikan. Penyumbatan utamanya memang sudah pecah, tetapi masih ada sisa yang menghambat aliran di dalam otaknya. Kiara mengangkat wajah, penuh harapan dan ketakutan sekaligus. Dia bisa selamat?" Rojikin mengangguk, tegas. "Bisa, tapi harus sekarang." Ia mengambil termos kecil, berisi air hangat, mencampurkan serpihan daun itu. Cairannya berubah menjadi pekat, berwarna emas tua yang mengeluarkan aroma getir, namun hangat. Aroma yang anehnya justru membuat suasana ruangan terasa lebih hidup, walau sedikit. "Ini ramuan stabilisasi," jelas Rojikin. "Efeknya cepat, tapi sangat panas di tubuh." Dia akan merasakan sakit beberapa detik, sangat sakit, tapi setelah itu, tubuhnya akan pulih. Kiara menatap adiknya, menahan air mata. "Ran, dia minta izinmu." Kirani mengangguk pelan, hampir pingsan. Aku percaya." Rojikin tidak menunggu lagi. Ia memegang dagu Kirani, membuka mulutnya perlahan, dan menuangkan cairan itu ke lidahnya. Reaksi pertama datang seperti petir. Tubuh Kirani melengkung keras, begitu kuat hingga ranjang berdecit. Perawat berteriak dan berusaha menahan lengan gadis itu. Dokter menahan bagian kakinya. "Pegang dia!" seru Rojikin. Keringat dingin membasahi tubuh Kirani. Nafasnya terengah, wajahnya memerah, dan suaranya pecah dalam jeritan lirih. Kak, panas. Kak, tubuhku, panas sekali." Kiara memeluk adiknya erat. Tubuhnya ikut gemetar. "Kakak di sini, Ran. Bertahan. Sebentar lagi. Tolong." Detik itu terasa seperti selamanya. Namun kemudian, tiba-tiba, tubuh Kirani berhenti menegang. Napasnya melambat. Kelopak matanya menutup perlahan. Dan monitor jantung turun stabil. Tidak ada suara. Hening yang menusuk. Kiara hampir jatuh saking takutnya. "Ran, tolong jawab kakak." 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dan akhirnya, Kirani membuka mata, bukan dengan semif sadar, bukan dengan napas berat. Ia membuka mata benar-benar sadar. Menghirup napas panjang, tenang, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang yang sangat damai. "Kak," ucapnya dengan suara jernih, lembut. "Aku benar-benar tidak sakit lagi." Kiara menjerit kecil, jatuh berlutut, lalu memeluk adiknya sambil menangis seperti anak kecil kehilangan semua kekuatan. "Ya Tuhan, Kirani, kamu kembali. Kamu benar-benar kembali." Seluruh ruangan tidak lagi mampu menahan air mata. Perawat menangis, pembantu berdoa. Dokter terduduk lemas, tidak percaya pada matanya sendiri. Sementara itu, Rojikin berdiri di belakang mereka,
menghapus keringat di keningnya. Wajahnya terlihat lelah, hampir pucat, seolah seluruh energi hidupnya tumpah untuk menyelamatkan gadis itu. Kiara berdiri, perlahan mendekatinya. Tatapannya penuh rasa terima kasih, kagum, dan kerendahan hati yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. "Aku tidak bisa membalas semua ini," katanya perlahan. "Dan aku sudah berjanji, sekarang katakan apa keinginanmu." Ruangan kembali hening. Rojikin menatapnya lama, lalu membuka mulut. Rojikin menatap Kiara cukup lama, sebelum akhirnya membuka mulut. Tatapannya lembut. Tidak ada keuntungan yang ingin ia ambil dari kebangkitan ajaib Kirani. Namun tepat sebelum kata-kata itu keluar, sebelum permintaan itu sempat terdengar, Kirani tiba-tiba menggeliat kecil, mengerjapkan mata, lalu memandang ke arah Kiara dengan bingung. "Kak," suaranya lembut, masih terdengar rapuh. "Dia siapa?" Pertanyaan sederhana itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Perawat berhenti menulis. Dokter menurunkan tangannya dari perangkat monitor. Pembantu yang berdiri di pintu spontan merapatkan kedua telapak tangannya di dada. Semua orang menoleh ke arah Kiara. Kiara tercekat, wajahnya menegang. Tadi, ketika Kirani sadar, ia hanya memikirkan keajaiban yang baru saja terjadi. Ia belum menjelaskan apapun kepada adiknya. Belum menceritakan siapa pria yang menyelamatkannya. Belum mengakui janji gila yang ia buat. Kini, di hadapan Kirani yang duduk setengah tegak dengan mata polos dan penuh tanda tanya, Kiara harus mengatakan semuanya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur suaranya yang bergetar. "Ran, ini orang yang menyelamatkan hidupmu." Kirani mengerjapkan mata, tidak percaya. "Dokter baru ya?" Dokter pribadi yang berdiri tidak jauh dari sana langsung terbatuk keras, seperti menelan rasa malu hingga menyakitkan. Saya dokter di sini," katanya dengan putus asa. "Dan yang Nona maksud..." Namun Kiara mengangkat tangan, menghentikannya tanpa menoleh sedikit pun. Dokter langsung terdiam seperti patung. Kiara kembali fokus pada adiknya. "Dia bukan dokter, Ran," katanya lembut namun terdengar jelas. "Dia bernama Rojikin, dan dia yang membuatmu bisa bangun kali ini." Mata Kirani membesar. Ia memandang pria lusuh itu lama, seorang pria miskin yang bahkan tidak layak dibandingkan dengan standar rumah megah ini. Tetapi, entah bagaimana, justru menjadi orang yang menyelamatkan hidupnya ketika semua dokter menyerah. Kirani tersenyum kecil, tulus, dan penuh rasa bersyukur. "Terima kasih, Rojikin." Rojikin menunduk dalam-dalam. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Nona." Perawat muda yang sejak tadi masih syok, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu Kiara, apa benar ramuan itu yang membuat adik Nona bangun?" Kiara tidak menoleh kepadanya. Ia hanya menjawab, "Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Fakta hari ini berbicara sendiri." Dokter pribadi hanya bisa menutup wajahnya, hancur oleh kenyataan bahwa ilmu dan gelarnya tidak dapat menandingi sebotol kecil ramuan dari pria miskin yang ia remehkan. Hening kembali mengisi ruangan. Kirani meremas tangan Kiara pelan. "Kak, kenapa wajah semua orang tegang? Apa ada sesuatu yang terjadi?" Kiara menelan ludah. Ini bagian yang paling ia takuti. "Ran, kakak membuat sebuah janji." Kirani menunggu dengan tatapan bingung. Kiara melanjutkan dengan suara pelan, hampir seperti pengakuan dosa. "Ketika semua dokter menyerah dan kamu koma, aku sangat putus asa, Ran. Lalu pria ini datang menawarkan bantuan. Aku tidak percaya padanya. Aku hina dia, aku rendahkan dia." Suaranya pecah, tapi dia tetap mencoba. Kirani mengangguk menatap kakaknya dengan kelembutan yang tidak pernah hilang meski berbulan-bulan sakit. Kiara memejamkan mata sebentar, lalu membuka perlahan. "Sebelum ia memberikan ramuan pertama, aku bilang sesuatu. Aku bilang, jika dia bisa menyembuhkanmu, aku akan memberikan apapun yang ia minta." Ruangan langsung menegang. "Harta, rumah, perusahaan." Kiara menunduk, malu dan takut. "Bahkan diriku sebagai istrinya." Kirani terbelalak, hampir tidak percaya telinganya sendiri. Kakak bercanda. Kakak menikah dengan dia.
Rojikin buru-buru mengangkat tangan. Nona Kirani, saya tidak pernah memaksa apapun. Janji itu bukan datang dari saya. Kirani menatapnya, sedikit ragu. Jadi, kamu tidak berniat? Rojikin menggeleng. Saya hanya akan meminta apa yang benar-benar saya perlukan. Kiara mendekat, suaranya masih gemetar. Jadi, kamu belum menentukan? Rojikin menunduk. Belum. Kirani memandang kakaknya. Kak, janji tetap janji. Kakak tidak bisa menariknya. Kiara menahan napas, lalu membentak pelan. Aku tahu. Ia menutup mulut, menyesal karena meninggikan suara di depan adiknya. Kirani meraih tangannya. Kalau kakak takut, berarti kakak peduli. Kiara menggigit bibir, menahan air mata. Rojikin menyaksikan kedua kakak beradik itu dengan tatapan kosong tanpa niat mengambil keuntungan sedikit pun. Tidak ada sorot mata licik, tidak ada keinginan untuk memanfaatkan posisi. Hanya ketenangan seorang pria sederhana yang melakukan apa yang ia anggap benar. Kiara akhirnya berbalik menghadap Rojikin. Untuk pertama kalinya sejak awal hari itu, ia berdiri di hadapan pria itu bukan sebagai wanita kaya, bukan sebagai penguasa rumah besar ini, namun sebagai seseorang yang merasa manusia. Aku sudah berjanji, katanya perlahan. Kamu berhak meminta. Rojikin menunduk. Aku tidak akan terburu-buru. Kiara menarik napas dalam. Kalau begitu, ia menatap Rojikin dengan mata yang penuh kerentanan yang tidak pernah ia biarkan orang lihat. Katakan padaku sekarang, aku ingin tahu sebelum aku kehilangan kendali sepenuhnya. Ruangan kembali tenggelam dalam hening. Semua orang menahan napas. Dan akhirnya, dengan suara lembut dan penuh ketegasan, Rojikin berkata, yang aku minta hanya satu. Hening di ruangan itu terasa begitu pekat, sampai-sampai satu napas pun terdengar seperti gema. Semua mata tertuju pada Rojikin, pria miskin dengan baju lusuh, berdiri di tengah kemewahan yang sama sekali bukan dunianya. Namun entah mengapa, saat itu ia justru tampak menjadi sosok yang paling tenang, paling tegak, seolah seluruh badai yang mengguncang hidup keluarga. Mentari tidak mampu membuatnya goyah. Kiara menunggu dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Tak ada lagi sisa kesombongan dalam dirinya. Tak ada lagi nada meremehkan, tak ada lagi ucapan tajam yang menusuk seperti biasanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap seseorang dengan penuh kerentanan, dengan perasaan takut bahwa ucapan berikutnya bisa mengubah seluruh jalan hidupnya, baik menjadi indah atau menjadi bencana. Yang aku minta hanya satu, ulang Rojikin pelan, tetapi jelas. Kiara menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar yang samar. Kirani yang duduk di ranjang mengamati mereka berdua dengan mata membesar, menahan napas seolah ia juga tahu. Jawaban itu bukan sekadar permintaan. Jawaban itu seperti garis tipis yang menentukan masa depan 3 orang sekaligus. Dan akhirnya, Rojikin mengucapkannya. Aku ingin kamu tidak lagi merendahkan orang miskin. Kalimat itu begitu sederhana, begitu ringan. Namun justru itulah yang membuat seluruh ruangan serasa berhenti bergerak. Kiara tidak langsung merespons. Ia menatap Rojikin dengan wajah sulit diterjemahkan, seakan tidak mengerti mengapa pria itu hanya meminta itu. Bukan harta, bukan rumah, bukan perusahaan, dan terutama bukan pernikahan. Janji gila yang ia lontarkan dalam keputusasaan. Perawat muda menutup mulutnya, tidak percaya. Dokter pribadi membuka matanya lebar-lebar, hampir tidak bisa memahami apa yang ia dengar. Pembantu bahkan menurunkan bahunya seperti baru saja mendengar sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Kiara akhirnya bersuara, namun suaranya terputus-putus. Kamu tidak ingin yang lain? Aku hanya meminta itu, jawab Rojikin sambil menatapnya lembut. Karena hari ini, adikmu selamat bukan karena kekayaanmu, bukan karena teknologi mahal, tapi karena kamu memberi kesempatan pada seseorang yang tidak punya apa-apa. Kata-katanya sederhana, tidak disampaikan dengan nada menasihati, tidak dengan nada menggurui, hanya sebuah pengingat tulus dari hati. Justru itu membuat Kiara tersentak. Ia memegangi dadanya perlahan, seperti ada sesuatu yang menusuk dari dalam,
Bukan rasa sakit, tapi rasa malu yang selama ini ia bangun seperti dinding tinggi. Kirani memandang kakaknya dengan mata lembut. "Kak, dia benar." Kiara menunduk, dan akhirnya setetes air mata jatuh tanpa ia bisa menahannya. Air mata yang bukan berasal dari kesedihan, tapi dari kesadaran. Dari penghancuran ego yang selama ini ia banggakan. Rojikin tersenyum kecil. "Kebaikanmu lebih berharga daripada pernikahan yang dipaksakan." Namun Kiara mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya berubah, bukan lagi tatapan meremehkan, bukan tatapan marah, bukan tatapan ragu. Tatapannya lembut. Dan itu membuat jantung Rojikin tiba-tiba berdebar tidak karuan. Kiara melangkah mendekat, gerakan yang elegan. Namun kali ini, penuh ketulusan yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ia berdiri tepat di depan pria miskin itu, menatap matanya tanpa rasa ingin menang, tanpa keangkuhan, tanpa kesombongan. "Rojikin," suaranya pelan, dalam, dan begitu jujur hingga membuat ruangan terasa hangat. "Aku tetap ingin menepati ucapanku." Rojikin membeku. Kirani menutup mulut, nyaris menjatuhkan diri ke sandaran ranjang. Dokter tanpa sadar melangkah mundur, seolah tidak ingin menonton sesuatu yang terlalu pribadi. "Bukan karena aku terpaksa," Kiara melanjutkan, "tapi karena aku menghargaimu." Wajah Rojikin memerah. Ia bahkan tidak bisa menatap Kiara lama-lama. Bagaimana mungkin seorang wanita kaya, berpendidikan, cantik, dan sangat angkuh seperti Kiara Mentari berbicara padanya dengan cara seperti itu? Kirani memegangi dadanya sambil tersenyum kecil. "Kakak, ngomong apa sih? Aku yang deg-degan." Kiara tersenyum tipis, lalu menatap kembali ke arah pria yang menyelamatkan hidup adiknya. "Jika suatu hari nanti," ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "kamu menginginkanku, aku tidak lari." Rojikin menunduk cepat. Wajahnya memanas, campuran malu, haru, dan kebingungan yang berputar menjadi satu. Saya tidak berani memikirkan hal sejauh itu," katanya terbata. Kiara tersenyum lagi, senyum yang sangat jarang muncul di wajahnya. Senyum yang tidak penuh kesombongan, tidak dipaksa, tidak pura-pura. Senyum tulus seorang wanita yang perlahan-lahan membuka hatinya setelah dinding egonya runtuh. "Kamu tidak perlu sekarang," katanya lembut. "Yang jelas, mulai hari ini, rumah ini terbuka untukmu. Bukan sebagai orang yang datang meminta, tapi sebagai seseorang yang sudah menyelamatkan nyawa keluargaku." Kirani ikut menyambung sambil tertawa kecil. "Kalau kakakku nggak mau ngomong, aku yang ngomong. Kamu orang baik, Rojikin. Terima kasih karena sudah membuatku hidup lagi." Rojikin mengusap tengkuknya malu-malu. Tidak ada satupun dari semua pujian itu yang ia harapkan. Ia hanya melakukan apa yang ia bisa. Namun, saat menatap Kiara dan Kirani, dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa menjadi seseorang yang tidak berharga. Malam semakin larut, namun kamar megah itu tetap diselimuti cahaya lembut dari lampu gantung kristal yang berkilau. Meski suasana sudah tidak setegang sebelumnya, hawa hangat antara tiga orang itu, Kiara, Kirani, dan Rojikin, membuat ruangan terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa dingin yang berasal dari mesin medis. Tidak ada lagi ketakutan dan putus asa seperti beberapa jam lalu. Kirani mulai terlihat lebih tenang. Napasnya sudah normal, wajahnya lebih segar, dan warna di pipinya perlahan kembali. Ia menatap kakaknya dan Rojikin dengan senyum yang lebih jelas. Senyum yang mengandung rasa syukur dan kebahagiaan yang lama hilang dari hidupnya. Rojikin, yang berdiri di dekat kaki ranjang, mengusap keningnya pelan. Kelelahan tampak sangat jelas di wajahnya, namun matanya masih memancarkan ketulusan yang sama sejak awal ia datang. Ia tampak seperti seseorang yang bukan hanya mengobati tubuh orang lain, tetapi juga menyembuhkan hati orang-orang yang melihatnya. Namun di balik semua ketenangan itu, Kiara justru merasakan sesuatu mengganjal di dadanya. Perasaan aneh yang membuat ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari Rojikin. Ada sesuatu dalam cara pria itu berdiri, dalam cara ia menunduk,
dalam cara ia menjaga adiknya tanpa pamrih, sesuatu yang membuat Kiara merasa kecil. Dan untuk wanita seperti Kiara Mentari, perasaan kecil itu bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Ia mendekati Rojikin sedikit, suaranya lembut, jauh berbeda dari nada-nada tajam yang biasa ia gunakan. Jika suatu hari kamu membutuhkan apapun, panggil aku. Aku akan datang. Rojikin menatapnya sekilas, lalu menunduk. Saya mengerti. Terima kasih, Bu Kiara. Namun, Kiara menggeleng pelan. Jangan panggil aku, Bu. Kamu boleh panggil Kiara. Perawat di sudut ruangan hampir menjatuhkan mapnya. Dokter pribadi terdiam, seperti baru mendengar sesuatu yang mustahil dari mulut Kiara Mentari. Kiara tidak peduli. Tatapannya tetap pada Rojikin. Dan untuk pertama kali sejak ia mengenal wanita itu, Rojikin melihat Kiara bukan sebagai seseorang yang berdiri di atasnya, bukan sebagai wanita kaya yang hidupnya terlalu jauh dari jangkauannya. Di mata Rojikin, Kiara terlihat seperti manusia biasa. Seorang kakak yang rapuh, seorang wanita yang belajar merendahkan hatinya, seseorang yang berubah karena cinta pada adiknya. Kirani memperhatikan mereka lalu tersenyum, sebuah senyum nakal bercampur bahagia. Kalau kakakku tidak berani bilang, aku yang bilang, kamu orang baik, Rojikin. Kamu layak dihormati. Kamu layak disayangi. Wajah Kiara langsung memerah samar. Ran, diam, katanya pelan. Suaranya terdengar seperti seseorang yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Kirani hanya terkekeh kecil dan menutup mulutnya dengan selimut, menahan tawa. Aku cuman jujur. Rojikin mengusap tengkuknya lagi, malu-malu dan canggung. Saya tidak mengharapkan apapun selain kesehatan Nona Kirani. Itu sudah cukup untuk saya. Kalimat sederhana itu justru membuat suasana semakin hangat. Kiara merasa hatinya mencair sedikit lagi. Ia tidak tahu apakah ia ingin tersenyum atau menangis. Ia hanya tahu perasaannya terhadap pria ini berubah. Bukan cinta tiba-tiba, bukan rasa ingin memiliki, tapi rasa hormat yang mengalir perlahan, menghancurkan tembok ego yang ia bangun selama bertahun-tahun. Kiara dan Rojikin saling menatap lama, tanpa kata-kata. Dan dalam diam itu, ada sesuatu yang mereka berdua rasakan, namun tidak berani sebutkan. Saat itu pula, lampu kamar pelan-pelan meredup, memberikan kesan bahwa malam ini akhirnya menemukan ketenangannya. Kirani tertidur perlahan, napasnya stabil. Perawat mengusap air mata yang tidak sengaja jatuh, masih tidak percaya apa yang ia saksikan. Dokter pribadi hanya duduk lemas, menatap data medis yang tidak masuk akal baginya. Dan Kiara berdiri di samping Rojikin, tapi bukan sebagai wanita kaya yang memerintah, bukan sebagai penguasa rumah besar, bukan sebagai seseorang yang merasa dirinya di atas segalanya. Ia berdiri sebagai seseorang yang akhirnya memahami bahwa keajaiban kadang datang dari orang yang paling tidak kita duga. Rojikin menunduk hormat. Saya pamit dulu. Besok saya kembali untuk memastikan kondisi Nona Kirani benar-benar stabil. Kiara hampir menahan tangannya, namun ia menekan perasaannya dalam-dalam. Baik, hati-hati jalan, dan terima kasih untuk segalanya. Rojikin tersenyum kecil. Saya hanya berusaha semampu saya. Kiara mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengatakan dengan tulus, dan itu lebih dari cukup. Rojikin berjalan keluar perlahan. Kiara mengikutinya sampai pintu. Matanya tidak melepaskan sosok pria yang pergi dengan langkah sederhana itu, tanpa meminta apapun, tanpa menerima apa-apa, tapi meninggalkan sesuatu yang besar di hatinya. Saat pintu tertutup, Kiara menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia memejamkan mata. Ia tidak tahu apa yang menantinya besok. Yang ia tahu adalah, malam ini, ia sudah berubah. Pintu kamar tertutup perlahan, meninggalkan Kiara berdiri sendirian di ambang pintu dengan napas yang naik turun pelan. Heningnya, ruangan setelah kepergian Rojikin justru membuat perasaannya semakin kacau. Ia merasa seperti ada sesuatu yang ikut pergi bersama langkah kaki pria itu. Sesuatu yang tiba-tiba ingin ia tarik kembali. Tapi tangannya terlalu kaku untuk bergerak.
Kiara menyentuh dadanya, merasakan degup jantung yang tak beraturan. Ini bukan rasa takut, bukan rasa marah, bukan pula rasa gugup yang biasa ia alami saat menghadapi pertemuan bisnis bernilai miliaran. Ini berbeda. Begitu berbeda, hingga ia sendiri tak tahu harus menamai perasaan itu apa. Ia menarik napas panjang, lalu kembali berjalan mendekati ranjang adiknya. Kirani sudah tertidur, wajahnya damai seperti seorang anak kecil yang baru saja dibebaskan dari mimpi buruk panjang. Napasnya stabil, kulitnya hangat, dan tidak ada lagi ketegangan di wajahnya. Kiara menyentuh rambut adiknya dengan sentuhan lembut, hampir ragu, karena kejadian ajaib tadi masih terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. "Ran, maafkan kakak," bisiknya pelan, takut membangunkan adiknya. Selama ini kakak terlalu sibuk menjadi sombong, sampai kakak lupa bahwa hidup bukan hanya tentang menang atas orang lain. Perawat muda berdiri tak jauh dari mereka, mengawasi alat-alat medis yang akhirnya menunjukkan angka normal. Mata perawat itu masih sembab karena tangis, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. Senyum lega yang mungkin tidak pernah ia sangka bisa ia lihat malam ini. "Bu Kiara," perawat itu memanggil pelan. Kiara menoleh, suaranya tidak sekasar biasanya. "Ya?" Perawat menunduk sedikit. "Saya hanya ingin bilang, saya senang sekali Nona Kirani selamat, dan saya tidak akan pernah lupa apa yang saya lihat malam ini." Kiara tersenyum tipis. Senyum yang hanya muncul ketika hatinya benar-benar tersentuh. "Terima kasih." Dokter pribadi yang sejak tadi duduk memegangi wajahnya, akhirnya berdiri, mencoba menyembunyikan rasa malu dan keterpurukan. Ia berjalan mendekati Kiara, suaranya kecil, jauh berbeda dari nada sombongnya sebelumnya. "Nona Kiara, saya minta maaf. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Secara medis, ini tidak masuk akal. Kiara mengangkat tangan perlahan, menghentikannya. "Dokter, tidak perlu meminta maaf. Kau sudah melakukan tugasmu." Dokter menunduk dalam-dalam, merasakan beratnya kenyataan bahwa ia, yang bertahun-tahun belajar di luar negeri, dikelilingi teknologi canggih, tidak mampu melakukan apa yang dilakukan seorang pria sederhana dari kampung. Kiara kembali memandang Kirani, menyelipkan rambut gadis itu ke belakang telinga. Hatinya terasa hangat setiap kali melihat wajah adiknya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan betapa dekat Kirani dengan kematian, dan betapa kejadian itu membuatnya berubah. "Bu Kiara," perawat memanggil lagi, suaranya lembut. "Tadi saat Rojikin pergi, saya lihat ia berjalan sambil memegangi dadanya. Dia terlihat sangat lelah." Kiara menoleh cepat, matanya membesar sedikit. Ada sesuatu yang menusuk hatinya, rasa cemas yang tiba-tiba muncul begitu mendengar nama pria itu. "Dia baik-baik saja?" Kiara bertanya. Meski ia tahu perawat itu pasti tidak memiliki jawaban pasti. "Saya tidak tahu, Bu, tapi sepertinya tenaganya terkuras habis," jawab perawat pelan. Ia tidak menunjukkan rasa sakit, tapi raut wajahnya sangat pucat. Kiara menunduk, mengusap jemarinya gelisah. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin segera keluar menyusul pria itu. Bertanya apakah ia sedang sakit, menawarkan air minum, menawarkan tempat istirahat, atau sekadar mengucapkan terima kasih sekali lagi. Namun ia menahan diri. Ia takut terlihat terlalu peduli, terlalu lembut, terlalu manusia. Kirani tiba-tiba membuka mata sedikit, suaranya lirih. "Kak," Kiara langsung mendekat. "Ya Ran, kamu butuh apa?" Kirani tersenyum kecil, lemah tapi manis. "Kak, tadi kakak bilang, kakak nggak akan lari kalau suatu hari dia menginginkan kakak." Kiara tersentak, wajahnya memerah. "Ran, istirahat. Kamu masih lemah." "Tidak," Kirani tertawa kecil. "Aku cuma bilang, kakak jarang sekali bicara seperti itu, dan aku senang melihat kakak berubah." Kiara menghela napas panjang, mencoba menutupi rasa kikuk dengan menyibakkan selimut Kirani dan memastikan posisinya nyaman. "Kakak tidak berubah, kakak hanya menghargai orang yang pantas dihargai." Kirani menatap kakaknya lama-lama. "Kak, kakak bilang rumah ini terbuka untuk dia."
Kiara terdiam. Dan kakak benar, dia orang baik. Kak, kalau suatu hari dia kembali, kakak jangan bersikap dingin ya. Kiara memejamkan mata sebentar, merasakan dadanya menghangat dan sakit di waktu bersamaan. Kakak, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kirani mengangguk pelan. Kakak belajar saja pelan-pelan, kayak aku belajar bernapas lagi. Perkataan Kirani membuat dada Kiara bergetar. Ia mengusap rambut adiknya, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Kirani melanjutkan pelan, seperti seseorang yang sudah mengerti sesuatu yang kakaknya sendiri belum sadari. Kak, tatapan kakak saat melihat dia beda. Kiara terdiam, tidak bisa menyangkal, tidak bisa membenarkan. Ia hanya bisa menekan bibirnya dan berpaling, seolah menghindari pertanyaan yang tak ingin ia jawab. Kirani tersenyum lembut. Kak, kalau kakak tidak mau jujur pada dia, setidaknya jujurlah pada diri sendiri. Kiara menutup mata. Dalam keheningan itu, ia baru sadar satu hal. Apapun yang terjadi setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam semakin larut, namun Kiara tidak bisa memejamkan mata. Setelah memastikan Kirani tertidur lelap, ia keluar perlahan dari kamar, bukan dengan langkah angkuh seperti biasanya, namun dengan langkah pelan seorang wanita yang pikirannya dipenuhi hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap bayangan wajah Rojikin, setiap kata-katanya, setiap tatapan tenangnya, membuat dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Lorong panjang rumah itu sunyi, hanya disinari lampu-lampu kecil yang membuat bayangan Kiara tampak bergetar di lantai marmer. Di setiap langkah, suara sepatunya terdengar seperti detakan hati yang tidak menentu. Ia tidak tahu mengapa dirinya berjalan ke arah pintu depan rumah, seolah ada magnet tak terlihat yang menariknya. Saat ia tiba di tangga besar menuju halaman, angin malam menyapa wajahnya, dingin tapi lembut. Di sana, dalam gelap yang diterangi lampu taman, Kiara melihat sosok yang sangat ia kenali, Rojikin. Pria itu berjalan perlahan menuruni jalanan batu menuju gerbang, membawa tas coklat kumalnya di bahu seperti biasa. Setiap langkahnya terlihat berat, bukan karena kelelahan tubuh semata, tapi seperti seseorang yang memikul beban yang dunia tak pernah lihat. Punggungnya tampak sedikit membungkuk, seolah tenaga terakhirnya habis setelah menyelamatkan Kirani. Entah bagaimana, melihat itu membuat dada Kiara terasa sakit. Sakit yang aneh, yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Ia ingin memanggilnya, ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Terima kasih, jangan pergi terlalu malam, istirahatlah, kembalilah besok lebih cepat. Atau bahkan, tetaplah. Tapi bibirnya keluh, suaranya hilang, segalanya terhenti seperti waktu membeku. Ia hanya bisa berdiri di tangga, melihat punggung seorang pria miskin yang baru saja menyelamatkan nyawa keluarganya berjalan menjauh sendirian ke dalam gelap. Tanpa imbalan, tanpa permintaan, tanpa keinginan untuk dihormati atau dipuja. Hanya berjalan, dengan kelelahan dan keheningan yang begitu menyentuh. Kiara memegang dadanya lagi, menahan napas yang bergetar. Ada suara kecil dalam dirinya. Suara yang selama ini ia abaikan, berbicara lembut, pelan, namun sangat jelas. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Namun langkah-langkah kakinya membeku, tidak bergerak. Ia hanya bisa berdiri, menyaksikan Rojikin perlahan menghilang di balik gerbang besi. Lampu taman memantulkan bayangannya untuk terakhir kalinya sebelum gelap menelan sosok itu sepenuhnya. Saat itu, angin malam kembali berembus. Namun kali ini, Kiara merasakan sesuatu yang dingin menjalar ke dalam hatinya. Bukan dingin karena angin, tapi dingin karena kehilangan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu kapan mulanya ia miliki. Ia memejamkan mata, tarikan napasnya berat, hatinya terasa kosong. Dalam gelap malam itu, Kiara Mentari, wanita yang selalu angkuh, selalu menang, selalu merasa dunia ada di bawah kakinya, tahu satu hal dengan sangat jelas. Ia tidak siap kehilangan pria itu, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut. Fajar mulai merayap pelan di balik jendela besar kamar Kirani.
Cahaya lembut kekuningan masuk melalui tirai tipis, memandikan ruangan dengan kehangatan yang kontras dengan malam penuh ketegangan sebelumnya. Mesin-mesin medis masih menyala, namun bunyinya kini tenang, tidak lagi menjadi dentang ancaman seperti semalam. Kirani terbangun perlahan, bulu matanya bergetar, matanya terbuka setengah sebelum akhirnya terbuka penuh. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia bangun bukan karena rasa sakit atau sesak napas. Ia bangun seperti manusia normal, dengan napas yang ringan dan tubuh yang tidak lagi terasa seperti beban. Ia mengerjapkan mata, melihat sekeliling, lalu melihat kakaknya duduk di sisi ranjang. Kiara tertidur dengan kepala bersandar di tepi kasur. Rambutnya sedikit berantakan. Satu pemandangan yang hampir mustahil bagi orang seperti Kiara Mentari, yang bahkan ketika tidur pun biasanya tetap rapi. Kirani tersenyum kecil. "Kak!" Suaranya lirih namun jernih. Kiara tersentak bangun, menegakkan tubuhnya dengan cepat. "Ran, kamu bangun. Kamu merasa bagaimana? Ada yang sakit? Ada yang pusing? Ada." Kirani tertawa kecil. "Kak, aku baik-baik saja." Kiara memegangi pipinya, tidak percaya. "Benarkah?" Kirani mengangguk pelan. "Aku benar-benar baik, tidak sakit, tidak sesak, tidak pusing. Aku merasa seperti hidup lagi." Mata Kiara langsung berkaca-kaca. Ia memeluk adiknya erat, kali ini tanpa menahan diri. "Syukurlah, syukurlah." Kirani mengusap punggung kakaknya dengan lembut. "Kak, jangan menangis. Semalam kakak sudah cukup menangis untuk 3 tahun ke depan." Kiara tertawa sambil menangis, campuran emosi yang membuat wajahnya terlihat rapuh dan hangat sekaligus. Setelah mereka berpelukan beberapa menit, Kirani akhirnya berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. "Kak, Rojikin mana?" Pertanyaan itu menancap di dada Kiara seperti jarum tipis. Kiara menelan ludah, tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. "Dia sudah pulang," jawab Kiara pelan. "Semalam." "Sendirian?" Kiara mengangguk. "Jalan kaki?" Kiara kembali mengangguk, lebih pelan dari sebelumnya. Kirani menghela napas. "Kak, kenapa kakak tidak antar dia? Atau setidaknya bilang terima kasih sekali lagi?" Kiara memejamkan mata sebentar. "Kakak ingin, tapi kakak tidak bisa bergerak. Kakak takut, kakak bingung. Kakak tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya." Kirani tersenyum nakal, tapi penuh pengertian. "Karena kakak peduli." Kiara membuka mata, melirik adiknya seolah tidak senang mendengar kenyataan itu diucapkan dengan begitu santai. "Jangan asal bicara." "Bukan asal bicara," jawab Kirani cepat. "Aku melihatnya, Kak." Kiara menahan napas. "Setiap kali kakak menatap dia, tatapannya beda. Kakak tidak lihat itu." Kiara memalingkan wajah. "Sudahlah, Ran. Kamu baru sembuh. Tidak perlu bicara yang tidak penting." "Justru penting," jawab Kirani lembut. "Kak, aku tahu dia pria sederhana, bahkan mungkin miskin. Tapi dia baik. Lebih baik dari banyak orang kaya yang pernah kutemui." Kiara terdiam. Kirani melanjutkan, "Dan aku tahu kakak takut. Takut membuka hati. Takut terlihat lemah. Takut kehilangan kendali." Kiara menggertakkan gigi. "Kakak tidak takut." "Kalau begitu," Kirani tersenyum. "Kenapa kakak tidak mengejarnya semalam?" Kiara tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, pada langit pagi yang perlahan berpindah dari biru gelap ke warna keperakan. Ia tahu Kirani benar. Ia takut. Takut pada perasaan yang tiba-tiba tumbuh dari arah yang tidak pernah ia duga. Takut pada rasa hangat yang datang dari pria miskin yang tidak punya apapun, namun memiliki hati yang lebih mulia dari siapapun di rumah itu. "Kak," panggil Kirani pelan. "Kalau kakak tidak berani mengejarnya, suatu hari kakak akan menyesal." Kiara menoleh pelan. "Kenapa bilang begitu?" "Karena orang seperti Rojikin tidak muncul 2 kali dalam hidup seseorang," jawab Kirani. Suaranya sangat tenang, sangat yakin. Hati Kiara bergetar. Ia menelan napas panjang. Ia tidak bisa membantah. Ia tidak bisa menyangkal. Ia hanya bisa duduk di sana, menatap adiknya sambil merasakan sesuatu yang samar, namun kuat tumbuh di dalam dadanya. Keinginan untuk bertemu Rojikin lagi. Tidak sebagai wanita kaya.
tidak sebagai seseorang yang berutang nyawa, tapi sebagai seseorang yang ingin mengenal pria itu lebih dalam. Entah mengapa, perasaan itu begitu menakutkan, namun juga begitu menghangatkan. Setelah memastikan Kirani benar-benar baik dan kembali tertidur dengan damai, Kiara keluar dari kamar dengan langkah perlahan. Ketika pintu menutup di belakangnya, ia menyandarkan punggungnya ke dinding koridor panjang, menatap lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Dalam bayangan itu, ia melihat sosok wanita yang tadi malam hancur, takut, dan kehilangan seluruh kesombongannya. Namun hari ini tampak lebih lembut. Ia berjalan pelan menuju tangga besar. Namun sebelum melangkah turun, seseorang memanggil dari belakang. "Bu Kiara." Suara itu membuat Kiara menoleh. Itu perawat muda yang semalam membantu Rojikin menahan tubuh Kirani. Perawat itu tampak ragu untuk bicara, tapi akhirnya ia maju, memegang map rekam medis di dadanya. "Saya hanya ingin bilang, saya benar-benar kagum dengan apa yang terjadi semalam. Saya belum pernah lihat orang sembuh seperti itu." Kiara tidak menjawab. Matanya hanya menatap lurus, masih dipenuhi pikiran tentang seseorang yang sejak pagi terus menghantui pikirannya. Perawat itu menelan ludah sebelum melanjutkan. "Dan saya rasa Nona Kirani akan baik-baik saja, tapi sejujurnya saya khawatir tentang Rojikin." Kiara langsung menoleh cepat. "Kenapa?" "Nona..." Perawat itu meremas mapnya sedikit. "Semalam, saat dia pergi, cara dia berjalan itu bukan berjalan seperti orang yang sehat." Kiara menahan napas. "Apa maksudmu?" Suaranya terdengar lebih dingin, tapi itu bukan marah, itu cemas. Perawat itu menunduk sedikit. Sepertinya ramuan yang dia buat atau tenaga yang dia keluarkan. Entahlah, tapi saya merasa dia sangat lelah, bahkan mungkin menahan rasa sakit. Pikiran Kiara langsung memutar cepat. Ia mengingat kembali bagaimana Rojikin semalam terlihat pucat, bagaimana bahunya sedikit jatuh, bagaimana ia menghela napas panjang saat keluar dari pintu kamar. Waktu itu, Kiara mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun kini, ada sesuatu yang menusuk hatinya. "Dia baik-baik saja, kan?" Kiara bertanya lagi. Suaranya lebih pelan, lebih takut. "Saya tidak tahu," jawab perawat pelan. "Tapi saya pikir akan lebih baik jika seseorang memeriksanya." Perawat itu mundur sedikit, lalu menambahkan dengan suara sangat lembut. "Dan saya rasa orang itu adalah Anda." Kiara tidak menjawab. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Perawat itu menunduk hormat, lalu pergi meninggalkan Kiara dalam keheningan panjang. Kiara berdiri di sana selama hampir 1 menit, membiarkan kata-kata perawat itu masuk ke dalam dirinya. "Saya rasa orang itu adalah Anda." Ia memejamkan mata, merasakan dada yang semakin berat. Lalu, tanpa pikir panjang lagi, ia berbalik menuju kamarnya sendiri. Sesampainya di dalam kamar, ia langsung membuka lemari, memilih baju sederhana. Sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Gaun berwarna pastel, kardigan tipis, dan sepatu datar. Tidak ada perhiasan berlebihan. Tidak ada makeup berat. Ia bahkan tidak menyisir rambutnya dengan cara rumit seperti biasanya. Ia tidak ingin terlihat seperti Kiara Mentari, sang pewaris kekayaan. Ia hanya ingin terlihat seperti seseorang yang peduli. Dan entah mengapa, setiap gerakan kecil itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sesudah berpakaian, ia berdiri di depan cermin. Ia melihat versinya yang berbeda. Lebih manusia, lebih lembut, lebih jujur. Ia menyentuh pipinya sebentar, kemudian menghela napas panjang. "Aku ingin memastikan dia baik-baik saja." Ucapannya sendiri membuatnya kaget. Sederhana, tapi berat. Jujur, tapi membuat dadanya bergetar. Ia mengambil tas kecil dan berjalan keluar kamar. Namun, baru beberapa langkah di koridor, pembantu wanita menghampirinya tergesa-gesa. "Bu Kiara, ada yang ingin bertemu." Kiara berhenti seketika. "Siapa?" Pembantu itu menelan ludah sebelum menjawab. "Seorang pria. Dia bilang namanya Rojikin." Jantung Kiara berdetak begitu keras hingga ia merasa seluruh lorong ikut bergema. "Rojikin?" Tanyanya pelan, suara hampir tidak keluar. Pembantu itu mengangguk. "Iya, Bu.
Dia bilang, dia harus bicara sesuatu. Penting. Kiara mematung, antara takut dan lega, antara cemas dan bahagia yang tidak ia akui. Ia menoleh ke arah tangga besar, lalu perlahan-lahan, sangat perlahan, melangkah ke bawah. Dan saat ia mencapai lantai utama, ia melihatnya. Di depan pintu rumah, Rojikin berdiri dengan wajah pucat, kemeja lusuh yang tampak lebih kusut dari semalam, dan tatapan lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Namun, ketika mata mereka bertemu, Rojikin tersenyum kecil, senyum yang sangat lemah, senyum yang membuat Kiara merasa ingin berlari menghampirinya. Tapi, sebelum ia sempat bergerak, tubuh Rojikin tiba-tiba goyah. Dan dalam sekejap, pria itu ambruk, jatuh tak berdaya di lantai marmer rumah Kiara Mentari. Tubuh Rojikin jatuh menabrak lantai marmer dengan suara yang membuat seluruh ruangan membeku. Suara itu tidak keras, tidak dramatis, tapi cukup untuk menusuk jantung Kiara seperti belati. Mata Kiara membesar, napasnya tertahan. Untuk sesaat, ia tidak bisa bergerak, seolah kakinya tertancap di tempat. Namun detik berikutnya, ia berlari. Rojikin, pembantu wanita menjerit kecil. Dua penjaga rumah yang berada di dekat pintu langsung mendekat, tapi Kiara lebih cepat. Ia berlutut di samping tubuh pria itu. Tangannya gemetar saat menyentuh pundaknya. Rojikin tidak pingsan sepenuhnya. Matanya terbuka setengah, napasnya pendek-pendek, wajahnya sangat pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha tersenyum, tapi itu hanya membuat wajahnya terlihat semakin lemah. Maaf, Bu Kiara, katanya pelan, suaranya bergetar. Diam! Kiara membentak panik, tapi bukan marah, itu ketakutan. Ketakutan yang menguasai seluruh tubuhnya. Jangan bicara, jangan memaksakan diri. Rojikin menutup matanya sebentar, mencoba bernapas dalam, tapi napasnya terdengar patah. Kiara menahan bahunya, takut ia akan jatuh lebih parah. Ambilkan dokter, cepat! Kiara berteriak ke pembantu. Pembantu langsung berlari panik ke arah tangga. Penjaga rumah mencoba membantu namun Kiara mengangkat tangan. Jangan sentuh dia, biar aku. Tangannya menahan tubuh pria itu erat, seolah memeluk seseorang yang sudah hampir terjatuh ke jurang. Rojikin membuka mata lagi, menatap Kiara dengan pandangan yang samar-samar, seperti pemandangan terakhir seseorang yang lelah setelah berjuang terlalu keras. Saya tadi datang untuk memastikan Nona Kirani stabil, bisiknya. Kiara menggigit bibir, hampir menangis. Kondisi adikku baik, dia baik, tapi kamu tidak baik. Kenapa kamu memaksakan diri datang ke sini? Rojikin perlahan mengangkat tangannya, mencoba menyampaikan sesuatu. Saya hanya ingin pastikan bahwa semua berjalan lancar. Ucapan itu begitu sederhana, begitu polos, begitu tulus. Dan itu membuat Kiara semakin hancur. Kenapa? Suaranya bergetar. Kenapa kamu tidak menjaga dirimu sendiri? Rojikin tersenyum kecil, samar. Saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa-apa. Kiara akhirnya menangis. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Kamu hampir mati di depan pintu rumahku. Rojikin menelan ludah, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk menahan keseimbangan. Kiara langsung memeluk bagian punggungnya agar ia tidak jatuh lagi. Kiara, katanya pelan. Nama itu keluar dari bibirnya begitu alami, begitu ringan, seolah ia sudah terbiasa mengatakannya. Seolah nama itu memang dimaksudkan untuk diucapkan dengan lembut. Suara itu membuat Kiara kaku sejenak. Ia menatap wajah pria itu, bingung antara rasa cemas dan sesuatu yang jauh lebih lembut. Ramuan, stabilisasi itu. Rojikin melanjutkan terbata, menguras tenaga. Saya tidak sepenuhnya siap. Kiara menutup mulutnya dengan tangan. Kini semuanya jelas. Semalam, ketika ia menyaksikan Kirani terselamatkan, ia tidak pernah memikirkan harga yang harus dibayar Rojikin. Ia tidak pernah berpikir bahwa ramuan itu mungkin bukan hanya menguras energi Kirani,
tapi juga energi pria yang meraciknya. "Kenapa kamu tidak bilang?" Kiara memohon, suaranya pecah. "Kenapa kamu tidak bilang kamu akan sakit setelah menolong adikku?" Rojikin menggeleng pelan. "Karena kalau saya bilang, kamu tidak akan izinkan saya menyelamatkannya." Kiara membeku. Hatinya terasa dihantam keras oleh kenyataan itu. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya memeluk tubuh lemah pria itu, membiarkan air mata jatuh ke bahunya. Dalam detik itu, dokter pribadi muncul tergesa-gesa bersama perawat. Mereka segera melihat kondisi Rojikin, dan wajah mereka berubah tegang. "Baringkan dia, cepat," dokter memerintah. Kiara mengangguk cepat, mencoba membantu menurunkan tubuh Rojikin perlahan ke lantai. Perawat memeriksa nadi, tekanan darah, dan respon tubuhnya. "Tekanan darahnya sangat rendah, ekstrim sekali," perawat berbisik. "Dia dehidrasi parah, dan sepertinya tubuhnya kelelahan sampai batas berbahaya," dokter menambahkan. Kiara memegang tangannya kuat-kuat. "Tolong, jangan biarkan dia apa-apa." Dokter menatap Kiara dengan sungguh-sungguh. "Kami akan coba, Nona, tapi kami butuh membawa dia ke ruang perawatan." Penjaga rumah membantu mengangkat Rojikin ke tandu lipat. Kiara berjalan di sampingnya, tidak mau melepaskan tangannya sedetik pun. Mata Rojikin terbuka sedikit. "Kiara?" "Ya," Kiara menunduk. "Tadi saya datang bukan hanya untuk pastikan Kirani, saya juga ingin bilang..." Napasnya berat, matanya semakin berat. "Ada sesuatu yang harus saya katakan." Kiara menahan tangis. "Jangan bicara sekarang, simpan tenagamu. Kamu bisa bicara nanti." Rojikin tersenyum kecil, sangat kecil. "Saya takut tidak sempat." Kata-kata itu menusuk Kiara seperti pisau. Ia menggenggam tangan pria itu lebih erat. "Kamu akan selamat, kamu harus selamat. Kamu..." Ia berhenti, suaranya pecah. "Kamu penting." Rojikin menatapnya lembut, namun samar. Lalu matanya menutup perlahan. Kiara menjerit kecil. "Rojikin!" Namun dokter segera berkata, "Dia pingsan, cepat bawa ke dalam." Tandu dibawa masuk dengan terburu-buru. Kiara mengikuti mereka dengan langkah bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Tandu membawa tubuh lemah Rojikin meluncur cepat melewati lorong panjang rumah Mentari. Dokter pribadi berjalan di sampingnya dengan wajah tegang. Perawat mengikuti sambil memegang alat-alat darurat. Sementara Kiara menyusul dari belakang, langkahnya goyah namun tetap memaksa dirinya untuk tidak berhenti. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena rasa takut yang menyeret hatinya lebih dalam dari yang pernah ia rasakan. Takut kehilangan seseorang yang baru saja mengubah dirinya, takut kehilangan seseorang yang tidak pernah memintanya apa-apa, namun memberi terlalu banyak tanpa mengeluh. Rojikin dibawa masuk ke ruang perawatan darurat yang biasanya hanya dipakai untuk penanganan cepat sebelum pasien dipindahkan ke rumah sakit besar. Namun kali ini, semuanya berbeda. Ini bukan pasien biasa. Ini bukan orang asing. Ini bukan sekadar kasus medis. Ini Rojikin, pria yang datang tanpa diminta, yang tinggal ketika semua orang menyerah, yang memberi ketika ia tidak punya apa-apa, yang jatuh karena menyelamatkan orang lain. Kiara berdiri di dekat pintu, tangannya memegang kusen pintu begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ia tidak mampu melangkah masuk, tapi juga tidak bisa mundur. Ia terjebak antara ketakutan dan rasa bersalah yang merayap seperti belenggu di seluruh tubuhnya. Dokter mulai bekerja cepat. Perawat memasang infus. Mereka memeriksa tekanan darah, detak jantung, respons pupil. Semua terlibat dalam kesibukan penuh ketegangan, kecuali Kiara yang hanya bisa berdiri dan menatap. Perawat memeriksa layar monitor. Wajahnya berubah pucat. "Dok, nadinya lemah sekali." Dokter meremas hidungnya, frustasi. "Kita butuh waktu." Tubuhnya sangat kekurangan tenaga, seperti ia menguras seluruh energinya dalam waktu singkat. Kiara memejamkan mata, menyandarkan kepalanya ke dinding dingin.
Satu kalimat perawat tadi menggema di dalam dadanya, seperti ia menguras seluruh energinya. Untuk adiknya, untuk Kirani, untuk keluarganya, bukan untuk uang, bukan untuk imbalan, bukan untuk janji, bukan untuk balas budi. Ia melakukannya karena hatinya. Perawat memasang selimut tipis ke tubuh Rojikin. Ia tampak begitu kecil, begitu rapuh, begitu berbeda dari sosok yang tadi malam terlihat penuh keteguhan di tengah ejekan dan penghinaan. Kiara tidak tahan lagi. Ia masuk ke ruangan perlahan, seolah takut suara langkahnya mengganggu tidur seseorang yang sudah kelelahan memerangi dunia. "Dokter," suaranya lembut, nyaris tidak terdengar. "Keadaannya berbahaya?" Dokter menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Nona Kiara, saya tidak mau berbohong. Tubuhnya melemah parah, sistem tubuhnya drop. Hanya dengan istirahat dan perawatan tepat, dia bisa selamat. Kalau tidak..." Kiara bertanya dengan suara pecah. Dokter menatapnya lagi, lebih lama kali ini. "Kalau tidak, kita bisa kehilangan dia." Kata-kata itu menghantam Kiara begitu keras hingga ia merasa seluruh ruangan berputar. Ia harus menggenggam tepi meja agar tidak jatuh. Perawat memandang Kiara dengan rasa kasihan yang jarang ia lihat pada wanita itu. "Nona, kalau boleh saya jujur, mungkin Nona harus bicara dengannya nanti. Kadang, seseorang yang berjuang terlalu keras butuh alasan untuk tetap bertahan." "Alasan?" Kiara mengulang, tubuhnya bergetar. Perawat tersenyum lembut. "Ya, sesuatu atau seseorang yang membuatnya ingin bangun lagi." Kiara terdiam, dadanya sesak, pikirannya berputar. Ia menatap Rojikin lagi. Pria itu seolah tidur dalam damai, tapi wajahnya menunjukkan betapa keras ia bertarung. Kiara melangkah mendekat perlahan. Setiap langkah terasa seperti jarak panjang menuju seseorang yang tiba-tiba begitu penting baginya. Ia menarik kursi dan duduk di samping ranjang Rojikin. Tangannya terulur ragu-ragu, namun akhirnya menyentuh punggung tangan pria itu. Hangat, tapi lemah. Kiara menunduk, suaranya pecah ketika akhirnya ia berbicara. "Rojikin," bisiknya, hampir tidak terdengar. "Kamu dengar aku, kan?" Tidak ada jawaban. "Tolong, jangan pergi," Kiara melanjutkan, suaranya tersendat. "Kamu tidak boleh pergi, kamu..." Ia berhenti. Katanya menggantung. Kiara menarik napas panjang, matanya memanas. "Karena kamu penting bagi keluargaku." Ia berhenti lagi. Hatinya memukul dada lebih keras. "Dan kamu penting bagi aku." Air mata pertama jatuh di punggung tangan Rojikin. Kiara langsung menghapusnya, tapi air mata lain menyusul. "Aku tidak tahu sejak kapan." Suaranya bergetar, jujur dan rapuh. "Tapi kamu membuatku ingin jadi orang yang lebih baik, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak hari ini, tidak besok." Tangan Kiara perlahan menggenggam tangan Rojikin erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya mampu bernapas. "Jadi, bangunlah," bisik Kiara, matanya memejam menahan sedih. "Tolong bangun." Perawat di sudut ruangan memalingkan wajah, menahan air mata. Bahkan dokter pribadi hanya bisa diam, merasakan kejujuran yang memenuhi ruangan itu. Dan dalam keheningan yang panjang, jari Rojikin bergerak sedikit, hanya sedikit, namun cukup untuk membuat Kiara menahan napas, cukup untuk memberi harapan, cukup untuk membuat seluruh dunia yang retak semalam mulai menyatu kembali. Gerakan kecil di jari Rojikin membuat Kiara tertegun. Ia menatap tangan yang masih digenggamnya, memastikan bahwa pergerakan itu bukan ilusi. Tapi ketika jari itu bergerak sekali lagi, kali ini lebih jelas, Kiara menutup mulutnya, menahan isak kecil yang ingin pecah keluar. "Dok," perawat berseru pelan. Dokter langsung mendekat, memeriksa respons saraf, pupil, dan detakan nadi. "Ini pertanda baik," kata dokter akhirnya, meski wajahnya tetap penuh kehati-hatian. Dia mulai merespons, namun Kiara tidak memerlukan penjelasan medis untuk memahami itu. Ia merasakannya. Ia tahu, ini tanda bahwa Rojikin masih berjuang. Kiara menunduk, wajahnya begitu dekat dengan tangan Rojikin.
Ia mengusap punggung tangan itu dengan jempol, gerakan lembut yang tidak pernah ia lakukan kepada siapapun selama bertahun-tahun. "Bagus," bisiknya lirih. "Teruskan, kamu dengar aku, kan?" Nafas Rojikin masih berat, tidak teratur, tapi ada sedikit perubahan, lebih hangat, lebih stabil. Kepala pria itu tidak lagi tertenggelam dalam kedinginan seperti sebelumnya. Badannya masih lemah, namun aura menyerah sudah tidak terasa lagi. Perawat tersenyum samar, menyeka sudut matanya. "Sepertinya dia dengar Anda, Bu Kiara." Kiara tidak menanggapi. Ia menatap wajah Rojikin dengan tatapan yang begitu lembut, seakan seluruh dunia saat itu hanya berisi pria itu dan napas pelannya. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, kelopak mata Rojikin bergetar. Perlahan, sangat perlahan, matanya membuka. Hanya sedikit, hanya cukup untuk melihat cahaya dan bayangan wajah Kiara di sisinya. Kiara terlonjak kecil. "Rojikin, kamu bangun?" Rojikin mengerjapkan mata, kesulitan fokus. Napasnya pendek. Suaranya keluar seperti desahan. "Ki Arab." Mendengar namanya diucapkan dengan cara seperti itu, lemah namun penuh kehangatan, membuat dada Kiara menegang. Ia meraih tangan Rojikin lebih erat. "Aku di sini," katanya. "Kamu tidak apa-apa, kamu selamat." Rojikin memejamkan mata sebentar, mencoba mengumpulkan tenaga untuk bicara. "Kenapa? Kamu menangis?" Kiara menahan napas. Ia tidak sadar bahwa air mata mengalir lagi di pipinya. "Aku tidak menangis," jawabnya cepat, tapi suaranya pecah. "Aku hanya terkejut." Rojikin tersenyum kecil, senyum paling lemah yang pernah ia tunjukkan. "Kamu tidak perlu khawatir." Kiara menggeleng. "Kamu hampir mati. Bagaimana aku tidak khawatir?" Rojikin mencoba mengangkat tangannya, tapi terlalu lemah. Kiara langsung membantu menaruh tangan itu di atas selimut. "Jangan bergerak banyak," katanya dengan suara lembut yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Istirahat saja." Rojikin menatapnya lama, mata setengah terbuka, seolah ingin mengingat wajah wanita di depannya. "Semalam, saya ingin bilang sesuatu." Kiara mengangguk cepat. "Kamu bisa bilang nanti, setelah kamu kuat." Namun Rojikin menggeleng sangat pelan. "Saya tidak tahu apa saya punya nanti." Kalimat itu menusuk Kiara begitu dalam. "Jangan bicara seperti itu," Kiara memohon. "Kamu akan sembuh." Rojikin tersenyum samar. "Saya hanya ingin kamu tahu." Kiara menahan napas. Waktu seakan melambat. "Saya tidak menyesal menolong Kirani." Kiara menggigit bibir sampai terasa asin. "Aku tahu, tapi itu tidak berarti kamu boleh mengabaikan dirimu sendiri." Rojikin melanjutkan, napasnya masih goyah. "Dan saya datang pagi ini bukan hanya untuk pastikan dia baik." Kiara mencondongkan tubuh. "Lalu untuk apa?" Mata Rojikin berkaca-kaca. Ia jarang menunjukkan emosi, tapi kali ini ia tidak bisa menyembunyikan semuanya. "Saya tidak ingin pergi sebelum bilang." Ia menelan ludah. "Kamu orang baik, Kiara." Kiara tertegun. Kalimat itu sederhana, tapi bagi seorang wanita yang seumur hidup hanya dikenal sebagai angkuh, keras, dingin, itu adalah pengakuan paling tulus yang pernah ia dengar. Rojikin tersenyum lagi, senyum yang lemah namun tulus. "Kamu punya hati yang indah." Kiara terdiam. Ia tidak pernah merasa sedemikian rapuh dan sedemikian dihargai. Rojikin menutup mata sebentar, napasnya tersendat. "Saya ingin kamu tahu itu sebelum..." Suaranya melemah. Kiara tidak tahan. Ia meletakkan tangannya di pipi Rojikin, memaksa pria itu melihatnya. "Tidak ada sebelum," katanya. Suaranya serak namun tegas. "Kamu akan tetap hidup, kamu akan bangun, kamu akan kembali seperti semula. Aku tidak izinkan kamu pergi, kamu dengar aku." Rojikin membuka mata sedikit lagi, menatap Kiara dengan tatapan lembut yang membuat hati wanita itu bergetar. "Saya akan coba," bisiknya pelan, dan seolah tubuhnya mendengar kata-kata itu,
Monitor jantung menunjukkan ritme yang lebih stabil. Napasnya lebih teratur. Kepucatan di wajahnya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Dokter menghela napas lega. Perawat tersenyum lebih lebar. Kiara menunduk, air mata jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Ia menggenggam tangan Rojikin. "Terima kasih, karena mencoba tetap hidup," bisiknya lembut. "Untuk kami, untuk Kirani, dan untuk aku." Beberapa jam berlalu. Matahari sudah naik tinggi, menyusup melalui celah tirai ruang perawatan, memantulkan cahaya halus ke seluruh ruangan. Kiara masih duduk di kursi samping ranjang Rojikin, tidak bergerak jauh sejak tadi. Bahkan ketika dokter dan perawat menyarankan ia beristirahat, Kiara tetap menggeleng. "Aku tetap di sini," katanya tegas tetapi pelan, seolah takut membuat Rojikin terganggu. Tubuh Rojikin masih lemah, namun jauh lebih stabil dibanding pagi tadi. Warna di wajahnya perlahan kembali, meski tubuhnya masih tampak kelelahan, seolah baru berperang dengan hidup dan mati. Dokter berdiri dekat monitor sambil mencatat perkembangan. Tekanannya sudah stabil, detak jantungnya juga lebih baik. Kalau terus begini, ia akan pulih. Kalimat itu membuat Kiara menunduk, bibirnya mengembuskan napas lega yang sejak tadi tertahan. "Terima kasih, dokter." Dokter mengangguk, lalu menatap Kiara sekilas. "Nona Kiara, pria seperti dia jarang. Saya tidak tahu apa yang terjadi semalam secara detail, tapi saya harap Anda benar-benar menghargai apa yang dia lakukan." Kiara mengangkat wajah pelan. "Itulah yang sedang kulakukan sekarang." Dokter tersenyum tipis lalu pergi, meninggalkan Kiara sendirian dengan Rojikin. Suasana hening terasa seperti selimut lembut yang menenangkan. Kiara kembali menggenggam tangan Rojikin, mengusapnya perlahan dengan ibu jari. Sentuhannya begitu hati-hati, seolah tangan itu adalah sesuatu yang rapuh dan berharga. Beberapa menit kemudian, Rojikin mengerjapkan mata. Lambat, berat, tapi sadar. Kiara langsung mencondongkan tubuh. "Rojikin, kamu bangun." Rojikin menatap Kiara perlahan, seakan berusaha memastikan bahwa wanita yang duduk di sampingnya memang nyata. "Arah." Kiara tersenyum, sebuah senyum lembut, bukan senyum dingin atau penuh angkuh seperti biasanya. "Bagaimana perasaanmu?" Rojikin menarik napas pelan. "Masih lemah, tapi tidak seperti tadi pagi." "Baik." Kiara mengusap tangannya lembut. "Itu perkembangan bagus." Rojikin memandang tangan Kiara yang menggenggam tangannya. "Kenapa kamu di sini?" Kiara menelan ludah. "Karena kamu butuh seseorang." Rojikin tersenyum lemah. "Saya pikir Nona Kiara tidak peduli." Kiara menggeleng, dan untuk pertama kalinya ia mengakui sesuatu yang bahkan dirinya sendiri sulit percaya. "Aku peduli, lebih dari yang kamu kira." Wajah Rojikin memanas, namun ia tidak sempat menjawab karena pintu kamar terbuka pelan. Kirani masuk dengan langkah perlahan, masih lemah, tapi bisa berjalan. Perawat berada di belakangnya, memastikan gadis itu tidak jatuh. "Kak Kirana?" Kiara terkejut. "Kamu harusnya istirahat." Kirani menggeleng kecil. "Aku tidak bisa tidur sebelum melihat dia." Tatapannya jatuh pada Rojikin, dan dalam sekejap, mata gadis itu bersinar. "Rojikin." Kirani tersenyum hangat. "Terima kasih, lagi." Rojikin mencoba duduk, namun Kiara menahan bahunya. "Jangan bangun, istirahat saja." Kirani mendekat ke sisi lain ranjang. "Aku benar-benar berhutang hidup padamu." Rojikin tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan yang harus dilakukan." "Tidak," Kirani menggeleng tegas. "Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu menyelamatkan aku." Suasana menjadi hening, hangat, nyaman, penuh rasa syukur. Beberapa saat kemudian, Kirani memandang Kiara dan tersenyum jahil. "Kak, aku merasa kakak sangat khawatir sama dia." Kiara memutar mata. "Ran, tidak sekarang." Kirani tertawa kecil. "Maaf, tapi itu benar." Wajah Kiara memerah. Ia buru-buru mengalihkan tatapannya dari Rojikin, tapi tatapan pria itu sudah menangkapnya dan membuatnya ikut tersenyum malu. Rojikin membuka mulut, pelan. "Nona Kiara,
Semalam, saya belum sempat berkata. Kiara menoleh cepat. Tidak usah bicara tentang janji itu. Kirani mengangkat alis. Janji apa? Kiara mendesah kacau. Tapi Rojikin menggeleng, suaranya lembut. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan meminta apapun selain satu hal itu. Kirani bertanya lembut, penasaran. Satu hal apa? Kiara bernapas pelan, bersiap menjawab. Namun Rojikin mendahuluinya. Aku hanya ingin Nona Kiara tidak merendahkan orang miskin lagi. Kirani menutup mulut menahan haru. Itu saja? Kiara menunduk, meremas jemarinya. Aku sudah memutuskan untuk berubah. Rojikin tersenyum. Namun Kiara mengangkat wajah dan menatapnya lama. Lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang ia tidak pernah tunjukkan pada siapapun. Dan aku ingin menepati ucapanku, katanya pelan. Bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku menghargaimu. Kirani membelalakkan mata. Kakak, Rojikin terpaku. Namun Kiara melanjutkan, suaranya semakin lembut, semakin jujur. Jika suatu hari nanti kamu menginginkanku, aku tidak akan lari. Rojikin menelan napas berat. Saya tidak berani memikirkan sejauh itu. Kiara tersenyum tipis. Kamu tidak perlu memikirkannya sekarang. Ia mendekat sedikit, menatapnya dengan cara yang membuat jantung pria itu hampir berhenti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa pintu itu terbuka. Rojikin menunduk perlahan, wajahnya memerah, dadanya naik turun pelan. Kirani memegangi pipinya sendiri. Astaga, Kak, aku gemetar dengarnya. Kiara menoleh dan menatap adiknya tajam. Diam. Kirani hanya tertawa kecil, lalu mengelus tangan Rojikin yang masih terbaring. Cepat sembuh, jangan buat kakakku cemas lagi. Ketika perawat mengantar Kirani kembali ke kamarnya, Kiara duduk lagi di sisi Rojikin. Ruangan menjadi tenang, hanya mereka berdua. Kiara menggenggam tangan itu lagi, lebih erat, dan Rojikin menatapnya dengan mata yang lebih hidup daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dua dunia yang berbeda itu tidak terasa sejauh langit dan bumi. Hari perlahan berubah menjadi sore. Cahaya matahari menyusup lembut melalui jendela ruang perawatan, memandikan ruangan dengan warna keemasan yang hangat. Selama berjam-jam, Kiara tetap duduk di samping ranjang Rojikin, tidak berpindah sedikit pun. Terkadang ia mengusap punggung tangan pria itu. Terkadang ia hanya menatap wajahnya yang perlahan mendapatkan kembali warna kehidupan. Keheningan di antara mereka bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang terasa nyaman. Keheningan yang hanya dimiliki dua orang yang hatinya saling memahami meski tanpa banyak kata. Rojikin akhirnya membuka mata lagi. Kali ini ia tampak jauh lebih sadar. Napasnya sudah lebih panjang, lebih pelan, lebih damai. Kiara tersenyum samar. Sudah lebih baik, Rojikin mengangguk kecil. Iya, terima kasih. Sudah menunggu. Kiara menggeleng. Aku tidak menunggu. Aku menjaga. Rojikin menatapnya lama. Tatapan yang membuat Kiara harus menahan napas. Ada rasa syukur di mata itu, ada rasa kagum, dan ada sesuatu yang Kiara berusaha untuk tidak tafsirkan terlalu jauh. Namun, tetap membuat dadanya bergetar. Beberapa menit mereka saling menatap, sampai akhirnya Kiara berkata pelan, "Kamu belum menjawab satu hal." Rojikin mengerjapkan mata. "Apa itu?" Kiara menarik napas, menundukkan wajahnya sedikit. "Sebelum kamu pingsan di pintu rumahku, kamu bilang kamu datang karena ada sesuatu yang ingin kamu katakan." Rojikin terdiam. Tatapannya turun ke tangan mereka yang masih bersentuhan. Kiara menunggu. Degup jantungnya terasa jelas sampai ke telinga. Akhirnya, dengan suara lembut, Rojikin berbicara. "Saya datang untuk bilang bahwa saya tidak ingin kamu menyesali janji yang kamu buat." Kiara terkejut. "Apa maksudmu?" Rojikin menatap matanya. Tatapan itu begitu dalam, begitu jujur. "Saya tidak ingin kamu merasa terikat oleh kata-kata itu. Kamu tidak berutang apapun pada saya, dan
Kamu tidak perlu memberikan diri kamu hanya karena saya menyelamatkan Kirani. Kiara menahan napas. Tapi aku, namun Rojikin memotong dengan suara tenang. Saya lebih ingin kamu bahagia daripada kamu memenuhi janji yang lahir dari keputusasaan. Kiara membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak sedetik. Tidak ada pria yang pernah berkata begitu kepadanya. Tidak ada pria yang pernah mengutamakan kebahagiaannya di atas harga diri sendiri. Tidak ada yang menolak kesempatan untuk memiliki wanita sekaya dirinya demi kebenaran. Kiara menutup bibir, suaranya bergetar halus. Bagaimana kalau yang aku lakukan bukan karena terpaksa? Rojikin mengerutkan keningnya pelan. Apa maksudmu? Kiara mendongak, dan untuk pertama kalinya, ia membuka seluruh hatinya tanpa menyembunyikan apapun. Aku ingin menghargaimu bukan karena janji, tapi karena kamu orang baik. Orang paling baik yang pernah masuk ke dalam hidupku. Rojikin tertegun. Kiara melanjutkan dengan suara tetap lembut, namun penuh keyakinan. Aku tidak pernah bertemu seseorang yang bisa memecahkan kesombonganku. Bukan dengan marah, bukan dengan ancaman, tapi dengan kebaikan. Mata Rojikin berkaca-kaca meski ia berusaha menahan. Kiara tersenyum, melanjutkan lebih pelan lagi. Kalau suatu hari kamu memikirkan aku sebagai bagian dari hidupmu, aku tidak akan menolak. Rojikin mengusap matanya dengan tangan yang bebas, malu karena kelemahannya terlihat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu bilang apa-apa, Kiara menjawab lembut. Kamu hanya perlu sembuh. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Kirani muncul sambil membawa sup hangat di dalam mangkuk kecil. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya berseri-seri, seperti seseorang yang baru mendapatkan hidup kedua. Kalian ngobrol apa sih? Katanya dengan senyum jahil. Kiara memutar mata. Ran. Kirani mendekat dan meletakkan mangkuk itu di meja kecil. Kak, jangan lupa, hidup selalu kasih kejutan. Dan kadang, kejutan itu datang dari orang yang tidak kita duga. Kiara menatap adiknya. Kamu belajar dari siapa bicara begitu? Kirani tertawa. Dari seseorang yang menyelamatkan aku, dan mungkin juga menyelamatkan kakak. Kiara memerah. Ran! Kirani hanya tertawa lebih keras, lalu memegang tangan Rojikin. Cepat sembuh ya. Nanti kalau kamu sudah kuat, aku mau kamu cerita semuanya tentang dirimu. Rojikin tersenyum malu. Kalau begitu, saya harus sembuh cepat. Bagus, Kirani menjawab. Karena kakakku sudah menunggu. Kiara bersiap memarahi adiknya lagi, tapi Kirani langsung kabur, keluar sambil tertawa kecil, meninggalkan Kiara yang wajahnya sudah memerah hebat, dan Rojikin yang tersenyum lebih hangat dari sebelumnya. Setelah pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, itu bukan sunyi yang dingin, itu sunyi yang penuh harapan. Kiara menatap Rojikin lama. Rojikin menatap balik, matanya lembut. Akhirnya, Kiara mengambil napas dalam-dalam. Mulai hari ini, katanya pelan, kamu tidak sendirian. Rojikin mengangguk, dan entah mengapa, mata itu bersinar sedikit. Kiara menggenggam tangannya, hangat, pasti dan tidak lagi ragu. Dan untuk pertama kalinya, dua hati yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, itu bertemu di tengah. Tanpa syarat, tanpa pamrih, itu bukan akhir, itu adalah awal. Awal dari sesuatu yang bahkan takdir pun tidak siap menolaknya.